Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin, hadirat, rahimani wa rahimakumullah. Puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan karunia dan nikmat. Salawat dan salam senantiasa kita haturkan untuk Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita masih diberi umur yang panjang oleh Allah Subhanahu wa taala, diberi kesempatan untuk memperbanyak amal saleh kita sebagai bekal untuk kehidupan akhirat kelak kita nanti. Dan kita di sini dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan bulan yang mulia, bulan Al-Muharram, bulan yang langsung dinamai oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan disandarkan sebagai bulannya Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana disebutkan oleh Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam terkait tentang bulan Al-Muharram, disebutnya sebagai syahrullah, bulannya Allah Subhanahu wa taala Al-Muharram, yakni bulan Al-Muharram, salah satu bulan di dalam tahun-tahun Hijriyah yang jumlahnya 12. Dan ikhwafillah rahimani rahimakumullah, perlu kita ketahui bahwasanya bulan Muharram itu dijadikan awal penanggalan Hijriyah di masa Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Adapun sebelumnya maka tidak ada ketentuan bulan yang pertama di tahun Hijriah itu bulan apa. Baru setelah kekhalifahan Umar bin Khattab, disitulah ditetapkan bahwasanya Al-Muharram ini sebagai bulan yang pertama dari tahun Hijriah. Dan bulan Al-Muharram ini juga merupakan salah satu bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk dari 4 bulan yang haram, bulan yang dimuliakan, dari Rajab, kemudian Dzulqa'dah, Dzulhijjah dan Al-Muharram. Ini masih rangkaian 3 bulan haram yang bergandengan, Dzulqa'dah, Dzulhijjah dan Al-Muharram. Dan terkait tentang bulan Al-Muharram ini, ada satu amalan ibadah yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga di sini menjadi pelajaran bagi kita semuanya. Hendaknya kita sebagai seorang muslim itu mengetahui penanggalan Hijriyah, kapan masuknya, kapan berpindahnya, karena memang ada ibadah-ibadah bahkan banyak yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan itu dikaitkan dengan bulan-bulan di dalam kalender Hijriyah. Terkait tentang ibadah khusus yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala di bulan Muharram ini adalah puasa, puasa yang kategorinya sunnah. Karena kalau puasa yang wajib itu hanyalah puasa di bulan Ramadan, atau misalnya kalau ada nazar ataupun ada kafarah, itu
kategorinya beda lagi. Tapi yang berkaitan tentang bulan, yang wajib hanya bulan Ramadan. Walaupun begitu, ada puasa yang sangat dianjurkan walaupun kategorinya sunnah, yakni bulan Muharram. Sebagaimana disebutkan ya di salah satu hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an, Nabi SAW bersabda, ya, afdhalus siyami ba'da Ramadan syahrullahil Muharram wa afdhalus salati ba'da al-fariidah salatul lail. Ya. Nabi SAW bersabda, puasa yang paling utama setelah puasa Ramadan, ya, puasa wajib Ramadan, ya, puasa yang paling utama setelah puasa Ramadan itu adalah puasa di bulan Allah Subhanahu wa taala Al-Muharram yang kita sekarang berada di dalamnya. Dan salat yang paling utama, ya maksudnya salat sunnah yang paling utama, ya, dan tadi puasa sunnah yang paling utama setelah puasa Ramadan itu puasa Muharram, dan salat sunnah yang paling utama setelah salat wajib adalah salat malam, ya, salat tahajud dan juga salat witir. Ini hadis yang derajatnya sahih dikeluarkan oleh Imam Muslim, Imam Abu Dawud, Imam An-Nasa'i dan Imam At-Tirmidzi. Dan ya saya nasihatkan ya, secara khusus untuk saya pribadi dan juga jamaah sekalian agar kita betul-betul perhatian dengan puasa Muharram ini, terutama di tanggal yang ke-10 dari bulan Muharram yang dikenal dengan hari Ashura, ya, hari Ashura. Sebagai seorang muslim umat Nabi kita Nabi Muhammad SAW, hendaknya kita perhatian dengan puasa Ashura, karena Nabi SAW memerintahkan kita untuk memuasainya. Disebutkan ya dalam sebuah hadis Nabi SAW, ya, di mana beliau pernah ditanya tentang puasa hari Ashura. Maka beliau mengatakan bahwasanya puasa hari Ashura itu yukaffirus sanatal madiyah, akan menghapus dosa-dosa setahun yang telah lalu. Ya, dosa-dosa kita yang setahun yang lalu itu akan dihapus ketika kita melaksanakan puasa hari Ashura. Hari Ashura. Hanya saja terkait tentang pelaksanaan puasa hari Ashura ini yang insyaallah akan datang beberapa hari lagi. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita untuk bisa melaksanakannya. Ya, kalau bisa kita sertakan puasa sehari sebelumnya, yaitu di tanggal 9-nya, ya, 9 ya, hari Ashura, ya. Hari bulan Muharram, ya, tanggal 9 bulan Muharram, tanggal 10-nya yang disebut dengan hari Ashura. Kalau ternyata kelewatan di tanggal 9-nya, ya maka kita bisa dengan menambah satu hari lagi di tanggal 11-nya, ya, 11-nya. Ini kalau kita bisa memungkinkan. Tapi kalau nggak memungkinkan, ya paling tidaknya jangan sampai ketinggalan di hari ke-10-nya, di hari Ashura-nya. Ya. Karena ini yang ya paling penting di situ. Ya. Adapun kita menambah satu hari setelahnya dan sebelumnya ini ya sekedar ya afdhaliyah saja, dan untuk membedakan antara kita dengan agama yang lain, karena yang memuasai hari Ashura tidak hanya orang-orang Islam, orang-orang ahlu kitab ya dari kalangan Yahudi ya, itu juga memuasai hari Ashura, ya, menguasai hari Ashura, sehingga ya sebagai bentuk ya pembeda antara kita dengan mereka orang-orang Yahudi, Nabi Muhammad SAW memerintahkan kepada kita selain puasa Ashura, kita diperintahkan untuk puasa sehari sebelumnya atau sehari setelahnya. Sebagaimana disebutkan pula di sini sebuah hadis Nabi SAW, an Abi Ghattafan ibn Tarif al-Murri, ya, dari Abi Ghattafan bin Tarif ya, al-Murri, beliau mengatakan, sami'tu Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma, aku mendengar ya, Abdullah bin Abbas, semoga Allah Subhanahu wa taala meridhai keduanya, yaqul hina sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaum Ashura wa amara bisiyami, mengatakan ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam melaksanakan puasa Ashura dan Nabi memerintahkan kita untuk melakukan puasa Ashura tersebut, qalu, para sahabat bertanya, ya Rasulullah, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
innahu yaumun tu'azzimuhu al-yahudu wan-nasara. Itu adalah suatu hari yang juga diagungkan oleh orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika dikabarkan tentang hal tersebut, lantas Nabi sallallahu alaihi wasallam pun bersabda, "Fa idza kana al-'amul muqbil insyaallah sumna al-yawma at-tasi'." Ya. Kalau tahun yang akan datang, ya insyaallah subhanahu wa ta'ala, kita akan puasa di hari ke-9-nya. Ya. Lalu sahabat Ibnu Abbas mengatakan, "Falam ya'til 'amul muqbil hatta tuwfiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Ya, tidak ada tahun depan ya. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia sebelum jatuhnya ya tahun depan ya di bulan Muharram ya, di bulan Muharram. Ya, artinya Nabi tidak sempat memuasai tanggal 9-nya sebagai bentuk penyelisihan orang-orang Yahudi dan Nasrani dari kalangan ahlu kitab. Tapi yang menjadi pelajaran bagi kita umat Islam yang hidup di zaman sekarang ini, kita hendaknya di samping memuasai hari Asyura tanggal 10 Muharram yang insyaallah akan datang, kita hendaknya juga memuasai tanggal 9-nya ya. Atau kalau enggak tanggal 11-nya. Tanggal 11-nya para ulama mengambil istinbat ya, sebagai pembeda ya, sebagai pembeda sehingga dikiaskan ke tanggal 9 tersebut. Wallahu ta'ala alam bisawab. Ini sedikit mukadimah dan nasihat untuk diri saya pribadi dan juga untuk jamaah sekalian ya, terkait tentang ya, keberadaan kita yang dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan bulan Muharram. Hendaknya kita memperbanyak amal ibadah, puasa dan juga ibadah-ibadah yang lainnya. Jamaah ya, rahimani wa rahimakumullah, ya, kita masuk pada pembahasan kita ya, yang selanjutnya, yakni masih di bab zakat, dan ini adalah pembahasan yang terakhir yang disampaikan oleh Fadilatul Syekh Abdul Azim bin Badawi dalam kitab zakat ini, dalam kitab beliau Al-Wajiz fi Sunnah wal Kitabil Aziz. Ini terkait tentang pembahasan zakat fitri dan juga nanti sekaligus disambung ya dengan sedekah yang sunnah ya, sedekah yang sunnah. Ini adalah pembahasan terakhir ya terkait tentang bab zakat. Semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita untuk membahasnya dan ya, mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Walaupun barangkali pembahasan zakat ini ya kayaknya kalau dari sisi momennya itu ya enggak pas ya. Sebagaimana puasa karena sudah berlalu, tapi tidak ada salahnya. Semoga menjadi bekal ilmu untuk yang akan datang tatkala kita bertemu dengan masa-masa untuk kita melaksanakan zakat ya. Karena memang zakat fitri ini adalah ibadah yang dikaitkan dengan puasa Ramadan, sehingga banyak ulama yang ketika menulis pembahasan ini ada yang menempatkannya itu ya bergandengan dengan puasa Ramadan. Ya, tapi Syekh di sini ya, menyendirikan di bab zakat tidak dimasukkan ke dalam puasa Ramadan. Mari kita perhatikan penjelasan dari Fadilatul Syekh ya, hafizallahu taala terkait tentang zakat fitri ini ya. Kita ya lihat apakah zakat fitri yang telah kita lakukan itu telah sesuai dengan sunnah ya, sesuai dengan tuntunan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ataukah belum. Kalau sudah maka alhamdulillah, kalau belum ya semoga nanti di tahun yang akan datang kita bisa melaksanakan zakat fitri ini sesuai dengan tuntunan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Khafila rahimani wa rahimakumullah, Syekh hafizallahu taala di sini menyampaikan ya, pertama tentang hukum dari zakat fitri ini ya. Zakatul fitri wajibatun ala kulli muslimin ya. Zakat fitri hukumnya wajib bagi setiap muslim. Ya, karena tentunya zakat fitri ini adalah bagian dari rukun Islam yang ya, kalau ya kebanyakannya menempatkannya di urutan yang ketiga. Ya. Tapi ada yang menempatkannya di urutan yang keempat ya. Dari mulai syahadat, salat, zakat, puasa, haji. Kadang-kadang ada yang menyebutnya di yang keempat, puasa yang ketiga. Bahkan ada hadis yang menyebutkan yang ketiganya adalah haji. Wallahu ta'ala alam bisawab ya. Itu tidak masalah terkait tentang urutan. Yang penting ya kita ya meyakininya dan berusaha untuk mengamalkan 5 rukun Islam ini, tidak boleh lepas satu pun
dari diri kita ketika kita memang sudah terpenuhi syarat wajibnya. Ya, karena memang ada ibadah yang dikaitkan dengan Allah, dikaitkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ya kesanggupan. Ya, seperti zakat ini kan, kalau zakat mal itu ada syarat hartanya mencapai nisab dan haul. Ya. Adapun zakat fitri juga ada syarat yang istilahnya ditetapkan. Ya, nanti insyaallah kita akan jelaskan. Begitu pula dengan haji yang tentunya ada syarat istita'ah, kesanggupan yang bisa berangkat ya ke Mekah sana. Ya, ketika tidak terpenuhi maka tidaklah wajib. Tapi kalau sudah terpenuhi maka wajib bagi kita. Ya, siapa saja yang sudah terpenuhi syarat wajibnya tapi tidak mau melaksanakannya maka tentunya berdosa waliyadzubillah. Ya, jadi zakat fitri ini hukumnya wajib seperti zakat mal bagi siapa saja yang sudah terpenuhi syarat wajibnya. Disebutkan dalilnya di sini, khafla rahimani wa rahimakumullah, li hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, berdasarkan hadis dari sahabat Ibnu Umar, semoga Allah Subhanahu wa taala meridhai keduanya. Ya, beliau mengatakan, فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة. Rasulullah SAW mewajibkan zakat fitri berupa satu sa' dari kurma, ya, satu sa' dari kurma, ya, satu sa' ini 4 mud, ya, 2 tangkapan, ya, telapak tangan, ya, manusia dewasa, ini 1 mud, ya, berarti kalau satu sa' itu 4 mud, 4 kali, ya, 4 kali, ya, ini satu sa' tamar, atau sa'an min sya'irin, atau satu sa' dari gandum, ya, gandum syair, ya, baik yang statusnya sebagai seorang budak ataupun orang yang merdeka, baik yang laki-laki maupun yang perempuan, baik yang masih kecil ataupun yang sudah tua dari kalangan orang-orang Islam. Dan Nabi SAW memerintahkan agar ditunaikan, dibayarkan zakat fitri ini sebelum keluarnya manusia ke tempat salat. Artinya sebelum pelaksanaan salat Idul Fitri, ya, sebelum pelaksanaan salat Idul Fitri. Ini hadis yang menjelaskan tentang zakat fitri, dan hadis ini hadis yang derajatnya muttafaqun alaih, dikeluarkan oleh Imam Bukhari, Imam Muslim, dikeluarkan pula oleh Imam At-Tirmidzi, Imam Abu Dawud, Imam An-Nasa'i, dan juga Al-Imam Ibnu Majah. Ya. Khafila rahimani wa rahimakumullah, ini dalil yang melandasi tentang hukum zakat fitri yang kategorinya wajib. Ya, karena faradha Rasulullah, kata sahabat Ibnu Umar, ya, Rasulullah mewajibkan, mefardukan, ya, mefardukan, dan tadi wajibnya atas setiap muslim, ya, baik yang budak maupun yang merdeka, baik yang ya, laki-laki maupun yang perempuan, baik yang anak-anak maupun yang sudah tua, semuanya wajib, ya, semuanya wajib. Hanya saja, ya, terkait nanti yang mengeluarkan, maka yang mengeluarkan itu bisa salah satu saja, ya, semisal kepala keluarga yang menafkahi, ya, adapun misalnya anak, istri, ya, ataupun budak yang misalnya di situ, ya, bekerja pada tuannya, yang ngeluarin zakatnya itu tuannya, tapi semuanya wajib dikeluarkan zakatnya, ya, zakatnya. Baik. Dan tentunya ikhwafillah rahimani rahimakumullah, ada satu hal penting yang hendaknya kita perhatikan, bahwasanya kewajiban zakat fitri ini berlaku ketika seseorang itu masih hidup atau sudah hidup tatkala matahari terbenam. Jadi kewajiban zakat fitri ini itu bagi orang-orang yang masih hidup atau sudah hidup. Masih hidup artinya sudah hidup sebelumnya dan mendapati matahari terbenam di hari terakhir bulan Ramadan. Yang sudah hidup berarti sebelumnya belum ada, lalu lahir, ya, walaupun mungkin hanya kacek beberapa menit sebelum terbenamnya matahari di bulan Ramadan. Artinya dia mendapati matahari terbenam, ya, matahari terbenam di hari terakhir bulan
Ramadan. Baru dikatakan wajib di situ. Ya, karena itulah yang menjadi batas waktu kewajiban zakat fitri. Artinya bagi orang-orang yang barangkali meninggal sebelum matahari terbenam di hari terakhir bulan Ramadan, maka tidak ada kewajiban untuk zakat fitri. Tapi kalau keluarganya mengeluarkan zakat untuknya, maka itu boleh-boleh saja. Boleh-boleh saja. Atau misalnya ada bayi yang dilahirkannya itu ba'da maghrib. Artinya dia tidak mendapati matahari terbenam di hari terakhir bulan Ramadan. Maka bayi ini tidak wajib dizakati. Karena patokannya wajib zakat fitri ini menyaksikan atau ya istilahnya ketika matahari terbenam di hari terakhir bulan Ramadan dia hidup. Yaitu baik dia menyaksikan mata kepala sendiri atau dia enggak menyaksikan, hanya mendengarkan kabar ya, mendengarkan kabar. Ya, ini terkait tentang zakat fitri dan wajib untuk semuanya tadi. Baik, khafala rahimani wa rahmakumullah. Lebih lanjut lagi di sini ya, Fadilatul Syekh hafizallahu taala menjelaskan ya, hikmah dari zakat fitri agar kita lebih termotivasi ya. Ketika kita mengetahui keutamaan atau ya, hikmah dari sebuah pensyariatan, maka akan lebih termotivasi kita untuk bisa mengerjakannya. Dan ketahuilah jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwasanya hikmah dari zakat fitri ini disebutkan di dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma ya. Beliau mengatakan farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakatul fitri tuhratan lis-shaimi minal laghwi war-rafasi wa tu'matan lil masakini faman addaha qabla as-salati fahiya zakatun maqbulah wa man addaha ba'da as-salati fahiya sadaqatu minas sadaqat. Ya, kata Ibnu Abbas, ya, semoga Allah Subhanahu wa taala meridhai keduanya, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mewajibkan zakat fitri ya, tuhratan lis-shaimi sebagai pembersih untuk orang-orang yang berpuasa, minal lahwi war-rafasi dari perbuatan sendau gurau ya, atau yang mengandung sesuatu yang kotor ya, dosa ya, rafas ya. Rafas ini ya, biasa dijelaskan oleh para ulama dengan istilahnya ungkapan-ungkapan kotor yang menjerumus kepada ya, mesum ya, misalnya seperti itu ya. Ini disebutnya sebagai rafas ya. Ya. Ini bisa dibersihkan dengan zakat fitri yang kadang-kadang orang puasa namanya manusia, ada luputnya, lagi puasa tapi kadang-kadang ngomongnya ya enggak baik ya. Ada dustanya ya. Atau barangkali tadi ngomongnya jorok mengarah kepada hal-hal mesum ya, misalnya seperti itu ya. Maka puasanya enggak batal ketika itu, hanya saja pahalanya berkurang ya. Untuk membersihkan ya, dosa-dosa tersebut ya, maka disyariatkannya zakat fitri ini ya. Wa tu'matan lil masakin, demikian pula zakat ini hikmahnya adalah untuk memberi makan orang-orang miskin ya, orang-orang miskin agar mereka ikut ya, merasakan kegembiraan di hari raya Idul Fitri ya, agar mereka ikut merasakan kegembiraan. Jangan sampai ya kebanyakan kaum muslimin itu gembira dengan datangnya Idul Fitri, ada sebagian dari ya, saudara-saudara kita yang mereka ya bersedih karena tidak ada sesuatu pun yang dimakan. Maka disyaratkan di sini zakat fitri agar mereka ikut gembira ya, berbuka puasa ya, di hari raya Idul Fitri, mereka bisa memakan sesuatu yang telah diberikan kepada mereka dari zakat fitri ini. Wallahu taala bisawab. Dan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam kata sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu ya, di lanjutan hadis ini dia mengatakan barang siapa yang menunaikannya sebelum salat ya, arti membayar zakat fitrinya ini sebelum salat, dan yang dimaksud itu adalah salat Idul Fitri ya, sebelumnya ya, baik sebelum subuh ataupun ba'da subuh atau barangkali pas
ya malam harinya, ya setelah maghrib atau setelah isya di situ, ya, karena kewajibannya adalah setelah terbenam, ya. Itu waktu wajib untuk kita bayar. Adapun waktu sebelumnya itu belum terkategori waktu wajib, tapi sah, ya. Sah. Nanti soal ada pembahasan terkait tentang bolehnya kita mengeluarkan zakat fitri ini, ya sebelum ya terbenam matahari, ya. Ya. Kalau kita mengeluarkan zakat fitri ini sebelum salat, maka zakatnya ini zakat yang sah dan diterima. Zakatun maqbulah. Wa man addaha ba'da salati fahiya shadaqatun minas shadaqah. Barang siapa yang membayarnya, menunaikannya setelah salat Idul Fitri, ya, artinya sudah dilakukan salat, dia baru membayar, ya. Fahiya shadaqatun minas shadaqah, maka zakat fitrinya enggak sah dan itu hanya dianggap sebagai sedekah biasa. Dianggap sebagai sedekah biasa, tapi wajib dikeluarkan. Wajib dikeluarkan. Tapi hanya dianggap sebagai sedekah biasa. Ya, dan dia tentu wajib bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan sampai dia mengulangnya lagi di tahun yang akan datang. Ya, sehingga jangan sampai kita melewati batas. Ya, dan batas akhirnya tadi adalah sebelum salat. Sebelum salat mungkin sambil berangkat salat Id, ya. Kita membawa zakat fitri kita lalu kita berikan kepada tetangga kita yang barangkali di situ kita anggap terkategori sebagai ya orang-orang miskin. Ya, ikhwafillah rahimani wa rahimakumullah, ini hadis yang derajatnya hasan dikeluarkan oleh Imam Ibnu Majah dan juga Imam Abu Dawud. Lebih lanjut lagi, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Fadilatul Syekh Abdul Azim bin Badawi hafizahullah taala, beliau menjelaskan ya, terkait tentang ya orang yang wajib mengeluarkan itu apa per individu ya wajib mengeluarkan ataukah ya ada satu orang saja yang ya, wajib mengeluarkan di sini seperti yang kita sedikit singgung di awal tadi. Syekh di sini mengatakan ya tajibu 'alal hurril muslim lima tazidu an qutihi wa quti 'iyalihi yawman wa lailatan wa tajibu 'alaihi an nafsihi wa 'amman talzamuhu nafaqatuhu ka zaujatihi wa abnaihi wa khadamihi idza kanu muslimin. Zakat fitri ini wajib ditunaikan ya oleh setiap muslim yang merdeka yang dia memiliki ya lima tazidu an qutihi wa quti iyalihi yauman wa lailatan, ya bahan makanan di rumahnya itu cukup untuk sehari semalam untuk dirinya dan juga untuk keluarganya, baru wajib untuk membayar zakat fitri. Sehingga apabila ada sebuah rumah, ya, sebuah keluarga yang di situ, ya ada makanan pokok barangkali, tapi nggak cukup untuk sehari semalam, cukupnya untuk sekali makan tak ketika itu, maka mereka nggak punya kewajiban untuk membayar zakat fitri. Apalagi yang nggak punya sama sekali, ya barangkali, malah mereka yang berhak untuk dikasih zakat fitri ini. Ya, wa tajibu 'alaihi an nafsihi wa 'amman talzamuhu nafaqatuhu, dan wajib ditunaikan ya oleh seseorang untuk dirinya dan juga untuk orang-orang yang di bawah tanggungan nafkahnya. Ya, jadi misalnya seorang kepala keluarga di sini, seorang suami ya, atau seorang anak yang ya ada orang tuanya yang ikut hidup bersamanya di bawah nafkahnya, maka orang-orang yang di bawah tanggungan nafkahnya ini wajib ditanggung olehnya, dikeluarkan zakatnya, Sehingga ya kita ketika ya di sini posisinya sebagai kepala keluarga, sebagai tulang punggung yang menafkahi, maka ketika zakat kita tidak hanya memikirkan diri kita sendiri saja, tapi juga memikirkan ya, orang-orang yang berada di bawah tanggungan nafkah kita. Ya, kalau itu ya ada istri, anak, mungkin tambahannya barangkali ada ya orang tua yang ikut serta atau saudara yang ikut serta di bawah tanggungan nafkah kita, maka hendaknya kita keluarkan zakatnya pula. Ya, kalau disebutkan di sini contohnya oleh Syekh ka zaujatihi wa abnaihi wa khadamihi, seperti istrinya, anak-anaknya, pelayannya, idza kanu muslimin, ketika mereka statusnya sebagai seorang muslim. Sehingga kalau ada misalnya orang yang ada di bawah tanggungan kita tapi kok agamanya bukan muslim,
ya tidak perlu dikeluarkan zakatnya. Ya barangkali ada yang sebelumnya orang tuanya non muslim, kita alhamdulillah mendapatkan hidayah masuk Islam jadi muallaf, ya. Nah, orang tua kita yang non muslim ini di bawah tanggungan nafkah kita. Ketika waktunya zakat, ya, maka yang wajib ditunaikan adalah yang muslim-muslim saja. Adapun yang barangkali orang tuanya belum Islam ketika itu, ya tidak ada kewajiban untuk dizakati. Tidak ada kewajiban untuk dizakati. Baik. Dan dalil tentang hal ini, ikhwafillah rahimakumullah, bahwasanya kepala keluarga, ya, ketika seorang itu posisinya sebagai orang yang menanggung nafkah, dia yang punya, ya, kewajiban, ya, dia yang terkena kewajiban. Disebutkan dalilnya di sini, an Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, dari sahabat Ibnu Umar, semoga Allah Subhanahu wa taala meridhai keduanya. Beliau mengatakan, amara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi shadaqatil fitri 'anis saghiri wal kabiri wal hurri wal 'abdi mimman tamunun. Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan sedekah fitri, ya, maksudnya zakat fitri ini, dari as-saghiri, anak-anak yang masih kecil, ya, wal kabiri, ataupun orang yang sudah tua, wal hurri, baik yang merdeka, wal abdi, maupun yang statusnya budak, mimman tamunun, dari orang-orang yang kalian, ya, nafkahi mereka. Ya, jadi wajib dibayarkan oleh kita, ya, yang posisinya sebagai tulang punggung, sebagai kepala keluarga, ya, sebagai keluarga punya kewajiban untuk menzakati di samping diri kita juga orang-orang yang di bawah naungan kita, ya, di bawah naungan kita. Ini hadis yang derajatnya sahih, dikeluarkan oleh Al-Imam Ad-Darqutni dan juga Al-Imam Al-Baihaqi rahimahumullah. Ya, baik. Ikhwafillah rahimani wa rahimakumullah. Setelah Syekh membahas tentang, ya, orang yang wajib di sini, ya, tidak per individu, sehingga anak itu tidak ngeluarin zakatnya sendiri, istri tidak ngeluarin zakatnya sendiri, tapi yang nanggung adalah suaminya, ya, atau kepala keluarganya di sini. Tapi seandainya barangkali seorang anak, ya, walaupun dia statusnya anak tapi sudah berpenghasilan sendiri misalnya, kalau dia mau ngeluarin zakatnya sendiri, hukumnya juga boleh-boleh saja. Tapi yang punya kewajiban sebenarnya adalah orang tua ketika dia masih berada di tanggungan nafkahnya, ya. Dan berikutnya di sini Syekh menjelaskan tentang qadruha, kadarnya, ya, lebih rinci lagi, ya, terkait tentang kadar zakat fitri ini, dan nanti ada hukum khusus terkait hal ini, ya, bahwasanya zakat fitri itu hanya boleh dikeluarkan dalam bentuk makanan pokok, tidak yang lainnya. Selanjutnya akan ada keterangannya. Syekh di sini menjelaskan, ya, terkait tentang qadruha, kadar zakat fitri. Wal wajibu an kulli syahsin nisfu sa'in min qamh, ya. Dan yang wajib atas setiap orang, ya, ya, nisfu sa'in min qamh, ya, setengah sa' kalau berupa qamh, ya. Qamh ini gandum, ya, gandum yang bagus, yang baik, ya, istilahnya, atau kalau disebutnya juga dengan istilahnya bur, ya, bur, karena gandum ini ada yang bur, ada yang syair, ya, syair. Ini perbedaan kualitas, ya. Ya, ini qamh yang bagus ini setengah sa'. Au sa'in min tamrin au zabibin au sya'irin au aqdin, ya. Atau satu sa' kalau berupa kurma, berupa kismis, berupa syair, ya, gandum syair, atau berupa keju, au ghairi dzalika mimma yaqumu maqamahu kal aruzzi wadh-dhurrah wa nahwiha mimma ya'tabaru qutan, atau dari selainnya yang menggantikan posisinya, seperti beras, jagung, ataupun selain dari keduanya yang dianggap sebagai makanan pokok, ya. Jadi patokannya di sini, ikhwafillah rahimani rahimakumullah, zakat fitri itu dikeluarkan dari makanan pokok kita. Zakat fitri ini dikeluarkan dari makanan pokok kita. Apa yang biasa kita makan sehari-hari, itu yang kita keluarkan sebagai zakat. Ya, umumnya kita kalau orang Indonesia dengan beras, ya kita keluarkan zakat fitri ini berupa beras. Boleh nggak kita ngeluarin zakat ini dengan kurma? Kita lihat dulu, kurma itu makanan pokok kita atau bukan? Kalau bukan, ya jangan, ya. Karena kan nanti kita berikan kepada orang lain yang akan memanfaatkannya, ya.
Dan belum tentu orang itu bisa menerima kurma, ya, karena bukan kebiasaannya. Ya, kalau di Indonesia kebiasaan makan pokok ya dengan beras. Berbeda kalau mungkin barangkali di ya negeri-negeri yang memang di sana makanan pokoknya berupa kurma, ya di sana tentunya dengan kurma. Artinya kembali kepada makanan pokok yang ya ada di masyarakat kita. Baik, ikhwafillah rahimakumullah, ya, Syekh lebih lanjut lagi menjelaskan, amma qaulul wajibi minal qumhi nisfa sa'in. Fali hadis Urwah bin Zubair, dalil yang menjelaskan tentang wajibnya zakat fitri ini dengan ya setengah sa' dari gandum qumah, ya. Gandum yang bagus ini ya, berdasarkan hadis Urwah bin Zubair, ya. Rahimahullah taala, ya. Di mana beliau mengatakan anna Asma binta Abi Bakar, ya, bahwasanya Asma binti Abi Bakar, ibunya Urwah, ya, kanat tukhriju ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam an ahliha al-hurri minhum wal mamluk muddaini min hintah aw sya'an min tamrin, ya. Bahwasanya Asma binti Abi Bakar mengeluarkan di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakat fitri untuk keluarganya, baik yang merdeka maupun yang statusnya budak, ya, artinya budak-budak yang menjadi miliknya, ya, itu dikeluarkan zakatnya oleh Asma binti Abi Bakar muddaini min hintah, ya, 2 mud dari gandum, ya, 2 mud dari gandum, ya, 2 mud berarti setengah sa', ya, tadi hanya 2 kali saja, itu berarti setengah sa', ya, aw sa'an min tamrin, atau 1 sa' dari kurma, bil muddi aw bis sa' alladhi yaqtatuna bihi, dengan mud atau sa' yang ya mereka biasa memakannya, ya, memakannya. Artinya makanan pokok dia adalah itu, ya, maka itu yang dikeluarkan sebagai zakat fitri. Ini hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tahari, ya, Al-Imam At-Tahawi, dan ini lafaz beliau, ya. Baik. Lebih lanjut lagi, ikhwafillah rahimakumullah, dijelaskan, ya, amma qaulul wajibin ghairil qumhi sa'an, adapun wajibnya 1 sa' kalau selain qumah, ya, kalau selain gandum, kalau gandum qumah tadi setengah sa', tapi kalau selainnya itu 1 sa' wajibnya, ya. Fali hadis Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, hal ini berdasarkan hadis dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri, semoga Allah Subhanahu wa taala meridhoinya. Beliau mengatakan, kunna nukhriju zakatal fitri sa'an min ta'amin aw sa'an min sya'irin aw sa'an min tamrin aw sa'an min aqdin aw sa'an min zabibin. Dahulu kami mengeluarkan zakat fitri ini berupa 1 sa' dari makanan, 1 sa' dari gandum syair, ya, 1 sa' dari kurma, 1 sa' dari keju, atau 1 sa' dari kismis, ya. Keju, kismis ini kalau di, ya, negeri Arab sana ini jadi makanan pokok, ya, kalau kita di sini jadi makanan oleh, ya, yang kayaknya tidak mengenyangkan kalau kita makan, ya, karena memang bukan kebiasaan kita. Tapi kalau orang sana, ya, biasa menjadikannya sebagai makanan pokok dan cukup bagi mereka, ya, cukup bagi mereka. Ini maka patokannya adalah makanan pokok, ya. Dan hadis ini adalah hadis yang derajatnya muttafaqun alaih, dikeluarkan oleh Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Tirmizi, Imam Abu Dawud, Imam An-Nasa'i, dan juga Imam Ibnu Majah. Nah, ini terkait tentang bentuknya, ya, intinya makanan pokok setengah sa' kalau gandum, selainnya maka 1 sa', ya. Begitu pula dengan misalnya beras yang menjadi makanan pokok kita, atau barangkali di sebagian negara kita ada yang menggunakan jagung, ya, jagung makanan pokoknya, atau barangkali yang lain, misalnya kalau di daerah timur makanan pokoknya berupa sagu, ya, barangkali, ya, dari pohon, ya, istilahnya sagu yang kemudian ditebang dan diambil tengahnya lalu dibuat sarinya, ya, sari sagu, ya, maka itu yang dikeluarkan, ya. Tapi dengan, ya, istilahnya perkembangan zaman, ya, seperti sekarang ini, ya, orang-orang timur saja, Papua saja yang tidak ada sawah barangkali, mereka makan pokoknya semuanya sekarang adalah nasi, ya, dikirim dari Jawa ke sana, ya, yang dahulunya mereka nggak makan nasi, makanannya gandum, sekarang makanannya nasi, ya, apalagi dengan banyaknya transmigran dari Jawa yang tinggal di sana, sehingga pun, ya, padi, beras sekarang sudah menjadi makanan pokok di sana. Wallahu taala alam bissawab.
Baik, ikhwafillah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian penjelasan berikutnya terkait tentang masalah zakat tadi berupa makanan pokok. Syekh di sini menjelaskan sebuah pembahasan bahwasanya disebutkan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah taala dalam kitab Syarh Muslim dia mengatakan walam yujiz amatul fuqaha ikhrajal qimah wa ajazahu Abu Hanifah. Bahwasanya umumnya para ulama fuqaha ahli fikih tidak memperbolehkan pembayaran zakat fitri ini dengan harganya. Artinya dengan uang tidak boleh mengeluarkan zakat fitri ini dengan uang. Misalnya kita ngeluarin zakat fitri dikasihkan kepada orang yang berhak dalam bentuk uang, ini enggak boleh dan enggak sah. Enggak sah. Wa ajazahu Abu Hanifah, kata Imam Nawawi, tapi di pendapatnya Imam Abu Hanifah beliau memperbolehkan beliau memperbolehkan. Tapi kalau keumuman ulama tidak perbolehkan zakat fitri ini harus dengan makanan pokok yang langsung bisa dinikmati oleh orang yang berhak menerimanya. Baik. Qultu, aku mengatakan, yakni Syekh Abdul Azim bin Badawi, beliau mengomentari di sini, wa qaulu Abi Hanifah rahimahullahu taala mardudun. Perkataannya Imam Abu Hanifah rahimahullah tertolak Artinya pendapat Imam Abu Hanifah yang membolehkan pembayaran zakat fitri ini dengan uang ini pendapat yang tertolak. Pendapat yang tertolak, pendapat yang lemah li'annahu wa ma kana rabbuka nasiya, karena lalu Syekh di sini membawakan sebuah ayat Al-Qur'an, dan tidaklah Rabbmu lupa dan tidaklah Rabbmu lupa. Artinya Allah Subhanahu wa taala itu Maha tahu tentunya dan tidak lupa kalau istilahnya memang itu adalah sesuatu yang diperbolehkan hukumnya untuk dijelaskan Kata Syekh di sini lebih lanjut lagi, falau kanatil qimah mudzi'atan la bayyana dzalika Allah wa rasuluh. Kalau bayar zakat fitri ini boleh dengan harga, boleh dengan mata uang, niscaya telah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam dalam Al-Qur'an ataupun dalam hadis. Karena uang juga sudah ada di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada dinar, ada dirham yang berlaku di masyarakat ketika itu. Tapi tidak ada istilahnya perintah untuk mengeluarkan zakat fitri ini dengan dinar atau dengan dirham. Tapi tadi disebutkan dengan qomah, dengan tamr, dengan zabib, dengan aqid, dengan syair. Ini yang digunakan untuk membayar, bukan dengan dinar, bukan dengan dirham, bukan dengan mata uang. Lalu Syekh menegaskan fal wajib al-wuqufu 'inda zahirin nusus min ghairi tahrifin wala ta'lil. Maka yang wajib kita berhenti pada zahirnya nas. Zahirnya nas di mana nas tadi menyebutkan makanan pokok min ghairi tahrifin wala ta'wilin, tanpa adanya kita pemalingan dan penafsiran. Artinya ketika nasnya memerintahkan kita dengan makanan pokok, kita cukup dengan melakukan makanan pokok karena memang ada dan yang mudah. Kita tentu menggunakan ada di sekitar kita tentu makanan pokok. Maka ketika itu ada lebih untuk makan kita sehari semalam bersama keluarga, maka kelebihannya kita gunakan untuk membayar zakat fitri. Zakat fitri. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Kemudian yang berikutnya, khafla rahimani wa rahimakumullah. Syekh di sini menjelaskan tentang waktu untuk mengeluarkannya agar kita tahu batasannya. Jangan sampai kita kelewatan waktunya sehingga terkategori tidak sah zakatnya. Kalau sebelumnya masih mending, masih dianggap sah, tapi tidak masuk ke waktu wajibnya, tapi sah. Di sini dijelaskan waktu ikhrajiha, waktu untuk mengeluarkan zakat fitri. Khafla rahimakumullah. Syekh membawakan sebuah hadis an Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, dari sahabat Ibnu Umar, semoga Allah Subhanahu wa taala meridhai keduanya. Beliau mengatakan, amara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi zakatil fitri an tuadda qabla khurujin nas ila shalah.
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merintahkan zakat fitri ditunaikan sebelum keluarnya manusia ke tempat salat. Ya, sebelum keluarnya manusia ke tempat salat. Artinya zakat fitri ini sah kalau dibayarkannya sebelum salat. Ini hadis yang muttafaqun alaih. Pas waktu salat Isya kita jeda dulu untuk azan. Ya, tafadhol. Allahu Akbar. Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Amma ba'd. Khafna rahimani rahmatullah. Ya, jadi waktu untuk mengeluarkan zakat fitri adalah sebelum salat. Ya, sebelum salat, dan tentu awal kewajibannya adalah setelah terbenamnya matahari di hari terakhir bulan Ramadan. Ya, kalau 29 itu hari terakhir, ya di tanggal 29. Ya, setelah terbenam masuk tanggal 1 Syawal, ya, itulah waktu wajib. Kalau 30 hari berarti ke-30-nya, kemudian malamnya setelah terbenam matahari masuk tanggal 1, itulah waktu wajib untuk mengeluarkan zakat fitri. Batas akhirnya adalah sampai sebelum salat Idul Fitri. Ya. Dan di sini saya menjelaskan ya sebuah permasalahan, ya. Wa yajuzu ta'jiluha liman yaqbiduha minal 'amilina 'alaiha qabla al-fitri biyaumin aw yaumain. Diperbolehkan mengeluarkan zakat ini diawalkan, ya, ketika diambil oleh orang-orang yang di sini bekerja sebagai amil, ya, yang ngumpulin zakat, kemudian dia membagikan, ya, membagikan zakat ini kepada yang berhak, ya. 1 hari atau 2 hari, ya, 1 hari atau 2 hari. Ya, artinya misalnya di tanggal 29 atau tanggal 28-nya itu sudah kita bayarkan, ya, kepada amil atau kepada, barangkali kalau di masyarakat kita kebanyakan adalah panitia zakat. Panitia zakat. Yang penting ikhwafillah rahiman rahimakumullah, kalau kita di sini menitipkan zakat fitri kepada orang lain, kita pastikan orang itu adalah orang yang terpercaya, yang bisa menyampaikan zakat fitri kita kepada orang yang berhak, dan sebelum, ya, batas akhir itu lewat.
Jadi dia tahu hukum ya, waktunya zakat fitri ini kapan, dan dia sudah tahu istilahnya orang-orang yang berhak itu siapa. Kita pastikan, ya, kita yakin, ya, baru kita titipkan ke situ. Tapi kalau kita sudah ngerti ini orang yang sukanya hianat barangkali, tidak amanah, lalu kita titipkan, ya, maka kita belum gugur kewajiban zakat fitrinya. Zakat fitrinya. Baik. Dan ikhwafillah rahimani rahimakumullah, ya, diharamkan wa yahrumu ta'khiruha an waqtiha li ghairi udhrin, diharamkan terlambat mengeluarkan zakat fitri ini sampai keluar waktunya li ghairi udhrin, tanpa uzur syar'i. Tanpa uzur syar'i. Ya, kalau enggak ada uzur syar'i, ya, kita ngeluarin zakatnya kok sampai lewat setelah salat, maka kita berdosa dan zakat kita itu hanya dianggap sebagai sedekah biasa. Tapi kalau ada uzur syar'i, maka tidak berdosa. Uzur syar'i ini apa sih gambarannya? Kalau di zaman kita sekarang ini misalnya ada orang yang mungkin barangkali mudik, ya, dari tanah rantaunya ke kampung halamannya, perkiraan sih insyaallah ya sebelum hari raya itu sudah sampai. Qadarullah macet misalnya, ya, macet panjang, tidak bisa jalan mungkin sampai lebih dari sehari, sehingga sampai di kampung halamannya itu malah sudah selesai salat Idul Fitri, dan ketika itu barangkali nggak ada yang bisa diwakilkan, ya, diwakili dia untuk membayarkan zakat fitri misalnya, ya, nggak ada keluarganya misalnya yang bisa untuk dimintai bantuan, ya, nggak ada temannya yang biasa mungkin untuk diminta bantuan, atau mungkin ada tapi qadarullah namanya macet, ya, barangkali di situ, ya, baterainya lowbat, nggak bisa untuk menghubungi siapapun, dan dia nggak bawa makanan pokok, artinya ini uzur syar'i, ya, uzur syar'i. Maka yang demikian insyaallah tidaklah berdosa. Tapi kalau ada kemampuan untuk bisa keluar dari uzur syar'i ini, ya, dia tidak menempuhnya, maka dia terkategori berdosa waliyadzubillah. Wallahu ta'ala bishawab. Kemudian terkait tentang yang berhak menerima zakat fitri ini, khafla rahimakumullah, agar kita, ya, perhatian dan jangan sampai keliru, ya, di dalam memberikan zakat fitri ini. Bahwasanya zakat fitri ini hanya dikhususkan untuk orang-orang fakir miskin saja. Ya. Adapun, ya, mustahik zakat mal yang 8 tidak termasuk di mustahik zakat fitri. Jadi mustahik zakat fitri ini hanya fakir miskin. Tidak boleh zakat fitri ini kita berikan kepada misalnya, ya, mu'allaf, ya, kepada gharim, orang yang terlilit hutang, ya, kepada budak, atau kepada fisabilillah, kepada ibnu sabil misalnya. Tidak, kita hanya berikan kepada fakir miskin saja. Karena disebutkan di dalam hadisnya sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, di mana beliau mengatakan, ya, tu'matan lil masakin, untuk makanan orang-orang fakir miskin di situ. Sehingga yang berhak menerima zakat fitrinya adalah orang-orang fakir miskin, ya. Ya, bahasa mudahnya kalau kita di zaman sekarang ini adalah orang-orang yang barangkali rumahnya ditempeli stiker PKH, ya. Atau kalau yang nggak ada stikernya tapi kita tahu dia adalah orang yang miskin, maka kita bisa memberikan kepadanya. Kita bisa memberikan kepadanya. Ini masraf, ya, istilahnya yang berhak, ya, menerima. Kita boleh memberikan kepadanya secara langsung atau dengan kita memberikan kepada orang yang terpercaya yang insyaallah akan berikan kepada orang-orang miskin tersebut. Baik. Ini terkait tentang zakat fitri. Adapun yang terakhir, khafila rahimakumullah, maka di sini Syekh menutup pembahasan bab zakat dengan pembahasan sedekah yang sunnah, ya, sedekah yang sunnah. Syekh mengatakan, ya, mengingatkan kepada kita, wa yustahabbul iksaru min sadaqatit tatawwu', disunnahkan untuk memperbanyak sedekah yang sunnah. Ya, jadi selain membayar zakat yang hukumnya wajib, kita juga dianjurkan untuk memperbanyak sedekah yang sunnah. Karena sedekah ini banyak sekali keutamannya. Banyak sekali keutamannya. Disebutkan salah satu keutamanya, khafala rahimakumullah, di sini dinukilkan sebuah ayat Al-Quran dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-261. Allah berfirman, "Masalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah
Kamathali habbatin ambatat sab'a sanabil fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Permisalan orang-orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala seperti sebuah biji yang tumbuh darinya 7 tangkai. Pada setiap tangkai ada 100 biji. Allah Subhanahu wa taala melipat gandakan bagi siapa saja yang dikehendaki, dan Allah Subhanahu wa taala Maha luas dan Maha mengetahui Ini ayat yang menjelaskan bahwasanya sedekah yang kita keluarkan ibarat biji yang nanti akan berkembang berlipat menjadi 700 kali lipat. Sehingga setiap sedekah yang kita keluarkan, ikhwah rahimakumullah, itu akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala sampai 700 kali lipat. Pahala yang sangat besar, hendaknya jangan kita meremehkannya. Sedekah hendaknya kita jadikan kebiasaan kita sehari-hari. Hendaknya kita berusaha untuk setiap hari mengeluarkan sedekah, sekecil apapun itu, baik berupa makanan ataupun berupa uang, apalagi sedekah-sedekah yang sifatnya bisa jariah, pahalanya itu awet, kekal, mengalir terus walaupun kita sudah meninggal dunia. Dan terkait tentang keutamaan sedekah pula disebutkan dalam sebuah hadis Nabi SAW. Semoga ini menjadi dorongan kita dan menjadi penyemangat kita untuk mengamalkan sedekah sunnah ini. Nabi SAW bersabda dalam sebuah hadis, "Ma min yaumin yusbihul ibadu fihi illa malakani yanzilan." Tidaklah suatu hari yang manusia di pagi hari itu berada di dalamnya kecuali akan turun dua malaikat. Fa yaqulu ahaduhuma Allahumma a'ti munfiqan khalafa. Yang satu malaikat mengatakan, berdoa, ya Allah, berikanlah kepada orang yang berinfak ganti. Wa yaqulul akhar Allahumma a'ti mumsikan talafa. Dan malaikat yang satunya lagi mengatakan, ya Allah, berikanlah kepada orang yang pelit talafa, kehancuran, kebinasaan. Dan kita tahu doa malaikat itu termasuk doa yang mustajab insyaallah Subhanahu wa taala. Makanya hendaknya kita berusaha membiasakan diri setiap hari untuk bersedekah dengan sesuatu yang barangkali kecil, tidak masalah. Syukur-syukur bisa besar, syukur-syukur tadi punya nilai jariah, Karena kalau kita infak di hari itu, ada malaikat yang mendoakan kita agar kita diganti oleh Allah Subhanahu wa taala rezekinya. Namun kalau kita enggan, kita pelit, maka ketahuilah ada malaikat yang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar memberikan kehancuran kepada kita, kebinasaan kepada kita. Baik. Dan ikhwafillah rahimakumullah, sebagai penutup di sini pembahasan yang terakhir terkait tentang sedekah sunnah, Syekh menyampaikan wa aulan nasi bi sadaqatil muslim ahluhu wa dzawu rahimih. Manusia yang paling utama mendapatkan sedekah kita seorang muslim yaitu ahluhu wa dzawu rahimih, keluarganya dan orang yang punya hubungan rahim, silaturahim, kerabat-kerabatnya, keluarganya maksudnya adalah anak dan istrinya, ataupun orang tuanya, yang barangkali mereka itu tidak menjadi beban nafkah kita, kita sedekah kepada mereka, atau barangkali kerabat-kerabat kita, baik paman bibi kita atau saudara-saudara kita yang barangkali kondisinya memprihatinkan, kekurangan. Alhamdulillah Allah berikan kelebihan kepada kita, maka kita sedekahkan kepada mereka. Kenapa ini lebih utama? Ikhwafillah rahimakumullah, disebutkan dalam sebuah hadis Nabi SAW menjelaskan tentang keutamaannya. Nabi SAW bersabda, as-sadaqatu 'alal miskin sadaqah. Sedekah kepada orang miskin itu mendapatkan pahala satu, yakni sedekah. Wa 'ala dzirrahimi sintan. Adapun kepada orang yang memiliki hubungan kekerabatan akan dapat pahala, akan dapat 2 pahala. Shadaqatun wasilatun, pahala sedekah, kemudian pahala silaturahim, silaturahim. Sehingga
Hendaknya kita ya ketika mau bersedekah dahulukan keluarga kita, karib kerabat kita, apalagi kalau kondisinya memang memprihatinkan. Ya, memprihatinkan. Baru kemudian kita perhatikan dengan orang-orang yang lainnya. Wallahu ta'ala alam bishawab. Ini hadis yang derajatnya sahih dikeluarkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi. Ini saja yang mungkin dapat kita sampaikan pada kesempatan malam hari ini, dan ini sebagai penutup pembahasan zakat. Ada pembahasan berikutnya insyaallah kita akan masuk pada rukun Islam yang kelima, pembahasan haji. Semoga Allah Subhanahu wa taala bisa memudahkan kita untuk melaksanakan semua rukun Islam yang lima. Barangkali ada yang ditanyakan, ya kami persilakan. Silakan Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Masya Allah, barakallahu fiik. Ya, Afan, untuk keterangan tadi bahwasanya kalau anak dan istri itu kita kewajibannya adalah nafkah ya, infak ya, sebagai bentuk nafkah, dan itu kategorinya wajib bukan sunnah. Ya, kalau nafkah kepada anak dan istri itu wajib, atau kepada orang-orang yang di bawah naungan kita itu hukumnya wajib. Yang mana kalau nanti pas masanya zakat fitri, kita wajib mengeluarkan zakat fitri untuk mereka membayari. Nah, tapi kalau tadi yang sedekah sunnah, ini keluarga maksudnya adalah selain orang yang kita nafkahi, ya, selain orang yang kita nafkahi, itu sedekah sunnah. Tapi kalau kepada anak dan istri ini kategori nafkah yang hukumnya wajib. Kalau kita menelantarkan mereka, kita berdosa. Ya, kita berdosa. Ya, ya, untuk peralatan tadi sedikit keterangan di akhir, ya. Dan ketika memang gaji kita, ya kita istilahnya serahkan kepada istri semuanya. Ya. Lalu bagaimana kalau kita ingin bersedekah? Maka hendaknya kita sebelum memberikan gaji kita semuanya full ke istri, ya barangkali kita kategori suami yang mungkin nggak mau pusing ngurusi uang, ya kasihkan ke istri semuanya untuk ngatur misalnya, ya maka kita bersepakat dengan istri misalnya ada sekian ya, persen barangkali dari gaji yang sudah diberikan itu diperuntukkan untuk sedekah. Peruntukan sedekah. Itu harus ada komitmen seperti itu. Kalau misalnya kita memang menyerahkan semua penghasilan kita kepada istri. Tapi kalau kita misalnya nggak menyerahkan semuanya, ada simpanan sebagian yang kita pegang, ya. Jadi kita memberikan kepada istri sesuai dengan biaya yang dibutuhkan untuk kehidupan sehari-hari sebagai bentuk nafkah misalnya di situ. Maka kita bebas, ya karena kita kan pemilik uang. Pemilik uang ya kalau mau infak terserah bebas. Berbeda dengan istri yang barangkali megang uangnya suami, kalau mau sedekah itu harus izin kepada suami. Jadi harusnya yang izin itu istri kepada suami, bukan suami yang minta izin kepada istri. Ini seharusnya seperti itu. Tapi memang ada di negeri kita Indonesia tuh biasanya suami ya, selip gaji ya semuanya masuk kepada istri. Ya. Tidak masalah, yang penting ya kesepakatan aja sama suami istri. Ketika memang ya sudah dikasihkan semuanya, ada nanti barangkali sekian persen yang nanti untuk disedekahkan. Ya, kita bisa mengeluarkannya tadi ya harian, ya biar lebih banyak dapat doanya malaikat agar diganti oleh Allah Subhanahu wa taala, misalnya seperti itu. Wallahu taala alam bishawab. Ya. Barangkali ada yang lain? Silakan. Bagaimana?
Masya Allah, barakallahu fikum. Ya, terkait tentang zakat fitri yang kita lebihkan dari takarannya, maka ini adalah termasuk kebaikan kita dan ini dinilai sebagai sedekah. Jadi kadar wajibnya adalah kadar wajib yang zakat fitri, kelebihannya itu dianggap sebagai sedekah kita. Dan semuanya adalah kebaikan insyaallah subhanahu wa ta'ala, dan itu yang lebih aman dan lebih mungkin menenangkan ya. Daripada nanti ternyata kurang, akan bahaya ya. Ya, maka lebih baik untuk dilebihkan, dilebihkan. Ya. Ini kalau kita memang punya kelonggaran. Ya, tapi kalau nggak ada ya, yang penting pas ya, segitu. Karena memang patokannya kan dengan takaran ya, mud yang kadang-kadang antara satu orang dengan orang lain tuh berbeda-beda. Tapi yang jadi patokan adalah memang tapak tangan manusia dewasa. Kadang-kadang yang kembar saja bisa jadi beda ya. Bisa jadi beda karena dengan takaran, bukan dengan timbangan. Ya, cuman kan kalau zaman sekarang ini semuanya dengan timbangan, sehingga kadang-kadang ada yang dengan 2,5 kilo, ya, ada 2,7, ada yang dengan 3 kilo. Ya. Kalau kita punya rezeki yang lebih, ya ambil yang 3 kilo. Ya. Maka kelebihannya insya Allah ini masuknya sebagai sedekah. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Ada yang lain barangkali? Ya, silakan. Infak dengan sedekah, ya, sedekah. Ikhwafillah rahimakumullah, infak ini kalau dari sisi bahasa namanya membelanjakan. Membelanjakan. Kita mengeluarkan harta kita. Jadi infak ini bahasanya seperti bahasa umum ya. Infak. Semua bentuk kita membelanjakan harta itu disebut dengan infak. Sampai pun zakat, sedekah, wakaf, ya, sedekah itu kategorinya dimasukin sebagai infak ya. Infak. Ini dari sisi bahasa saja. Cuman kadang-kadang kan ada istilahnya ya sedikit penggunaan yang khusus gitu ya. Tapi ya dari apa yang kita lihat, kita saksikan pada masyarakat kita ya, barangkali orang infak pun ya itu sebenarnya adalah bentuk dari sedekah atau bentuk dari wakaf atau bentuk dari yang lainnya ya, dari pembelanjaan harta. Jadi infak itu intinya adalah membelanjakan harta. Infak bisa saja berupa infak di jalan yang buruk, yang salah, maksiat, atau infak di jalan yang baik yang ada nilai ketaatan dan nilai sedekah. Itu infak ya. Infak artinya membelanjakan harta. Ya, membelanjakan harta. Adapun yang terkategori di sini sebagai bentuk ibadah adalah nafkah untuk diri dan keluarga yang hukumnya wajib. Kemudian ada zakat kalau kita sudah terpenuhi syarat wajibnya. Kemudian sedekah-sedekah yang sunnah dan juga wakaf. Ya. Wakaf ini juga masuk bagian dari sedekah. Ya. Wakaf ini adalah sedekah jariyah. Ya, sedekah jariyah yang mana pahalanya bisa ngalir terus-menerus. Itu disebut dengan wakaf. Ya. Atau ulama lain menyebutnya dengan sedekah jariyah. Jadi infak ini sesuatu yang sifatnya umum, ya, membelanjakan. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Demikian mungkin yang bisa kita sampaikan. Ya, ada lagi? Tidak ya? Ya, semoga bisa bermanfaat untuk diri kita semuanya. Ya, dan ya, insyaallah ini adalah pembahasan zakat yang terakhir, dan pembahasan yang berikutnya kita akan masuk pada pembahasan haji, ya, rukun Islam yang kelima insyaallah. Semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita, dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengkaruniakan kepada kita, memanggil kita sebagai tamu Allah Subhanahu wa taala, baik untuk melaksanakan haji maupun umrah. Amin amin ya rabbal alamin. Kita akhiri majelis kita pada kesempatan malam hari ini dengan baca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jazakumullahu khairan wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.